Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Rini Herliani SEMSI AKCA dan Ibu Haryani Pratiwi SEMSI. Adapun daftar isi yang akan kami bahas pada materi kami hari ini adalah: yang pertama, sistem perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan. Dan yang keempat, peluang dan tantangan baru. Untuk penutup, adanya kesimpulan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Lolita Wasuda, yang kedua Latifah Ayung Siregar, dan yang ketiga Siti Nurjana Sibuan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita masuki ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sistem perusahaan. Materi yang pertama yaitu tentang sistem perusahaan. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari sistem perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Sistem informasi perusahaan disebut juga ENTIS atau Enterprise Informasi System. Tujuan dari ENTIS adalah untuk mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi. ENTIS menyediakan data yang digunakan manajer untuk membuat sebuah keputusan dalam merencanakan dan mengendalikan proses bisnis. Nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data, sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk. Karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman bagian produksi menjadi lebih terarah dalam memproduksi barang-barang yang telah dipesan pelanggan, membeli jumlah komponen atau bahan mentah yang benar-benar tepat untuk memenuhi pesanan, memproduksi menjadi beberapa tahapan, dan meminimalkan waktu suatu komponen atau barang berada dalam persediaan. Sistem perusahaan menyediakan informasi yang jauh lebih berharga untuk meningkatkan pengambilan keputusan manajemen. Kantor pusat perusahaan memiliki akses untuk memperbarui setiap saat data mengenai penjualan, persediaan, dan produksi, serta menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan peramalan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Perangkat lunak perusahaan meliputi alat analisis untuk menggunakan data yang direkam oleh sistem untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja organisasional. Data sistem perusahaan memiliki definisi dan format standar yang sama yang diterima oleh seluruh organisasi. Angka kinerja berarti terdapat hal yang sama pada perusahaan. Sistem perusahaan memungkinkan bagi manajer senior dengan mudah mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasional tertentu dalam bekerja menentukan produk yang paling menguntungkan dan kurang menguntungkan, serta menghitung biaya bagi perusahaan secara keseluruhan. Baik, yang kedua yaitu sistem manajemen rantai pasokan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai kedua arah. Barang mula-mula berasal dari bahan mentah, kemudian bergerak melewati rantai pasokan, diubah menjadi barang setengah jadi, dan akhirnya menjadi barang jadi. Barang jadi dikirimkan kepada pusat distribusi dan dari pusat distribusi kepada pengecer dan pelanggan. Barang yang dikembalikan mengalir ke arah yang berlawanan, dari pembeli kepada penjual.
Berbagai efisiensi dalam rantai pasokan seperti kurangnya suku cadang, penggunaan kapasitas pabrik yang rendah, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati suatu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Sedikit kenaikan dalam permintaan untuk suatu barang akan memberikan akibat yang berbeda-beda di antara anggota para rantai pasokan distributor, produsen, pemasok sekunder, dan pemasok tersier untuk menimbun persediaan sehingga masing-masing memiliki cadangan. Perubahan ini bergejolak di sepanjang rantai pasokan, sehingga apa yang awalnya adalah perubahan yang kecil dalam pesanan yang produksi, gudang, dan pemerintah. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu tentang perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Jadi, perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya, atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Dan sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokannya yang telah ada dan menghasilkan peramalan permintaan produk dan juga mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Selain itu, sistem ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik, serta menentukan berapa banyak suatu produk tertentu yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, sistem pelaksanaan rantai pasokan atau supply chain execution system mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Kemudian, sistem tersebut akan melacak status fisik barang, pengelolaan bahan mentah, operasi gudang dan transportasi, serta informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai pasokan global dan internet, di mana di sini terdapat permasalahan rantai pasokan global. Karena rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri, dan juga memiliki partisipan dari sejumlah negara yang berbeda, di mana standar kerja bervariasi dari kawasan ke kawasan atau bahkan dari negara ke negara. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan juga perbedaan budaya. Selanjutnya ada rantai pasokan yang dipengaruhi oleh permintaan. Sistem manajemen rantai pasokan yang lama lebih banyak ditentukan oleh model dorong. Dalam model dorong, jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk. Dari produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan dengan arus informasi yang baru yang dimungkinkan dengan adanya perangkat-perangkat berbasis web manajemen rantai pasokan akan lebih mudah untuk mengikuti model tarik. Internet dan teknologi internet memungkinkan perpindahan dari rantai pasokan berurutan di mana informasi dan material mengalir secara berurutan dari perusahaan ke perusahaan, beberapa rantai pasokan yang berlangsung bersamaan. Untuk menyamakan rantai pasokan di mana informasi mengalir dalam berbagai arah secara bersamaan di antara anggota-anggota jaringan rantai pasokan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Biaya total rantai pasokan mempresentasikan mayoritas dari biaya operasional bagi banyak bisnis dan dalam beberapa industri yang mendekati 75% dari total anggaran operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar terhadap probabilitas perusahaan, di mana sebagai tambahan untuk mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan penjualan. Jika produk tidak tersedia ketika seorang pelanggan menginginkannya, maka pelanggan akan mencoba untuk membeli dari yang lainnya. Pengendalian yang lebih tepat mengenai rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang lebih tepat tersedia bagi pelanggan yang akan membeli pada waktu yang tepat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi ketiga, di mana di sini kita akan membahas tentang sistem manajemen hubungan pelanggan. Untuk materi yang ketiga, pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian manajemen hubungan pelanggan. Jadi, dalam sebuah bisnis yang memiliki skala yang kecil dan kemudian beroperasi dalam lingkungan kecil pula, maka seorang manajer
manajer dari bisnis tersebut dapat dengan mudah mengenali para pelanggan mereka secara pribadi lewat tatap muka. Namun, jika bisnis tersebut beroperasi dengan skala yang besar dan juga dalam skala daerah yang metropolitan, regional, nasional, atau bahkan secara global, maka sangat mustahil untuk mengenali pelanggan dengan cara yang lebih dekat. Jadi dalam bisnis seperti ini terdapat terlalu banyak pelanggan dengan terlalu banyak cara yang berbeda dalam hal interaksi pelanggan dengan perusahaan. Contohnya seperti melalui web, telepon, surat, blog, dan juga lain sebagainya. Kita sulit untuk mengintegrasi informasi dari seluruh sumber tersebut dan berhadapan dengan jumlah pelanggan yang besar. Proses bisnis besar untuk penjualan, jasa, dan pemasaran cenderung menjadi sangat terkotak dan departemen-departemen tersebut tidak terbagi banyak informasi pelanggan yang sangat penting. Beberapa informasi atas pelanggan tertentu akan disimpan dan diorganisasikan dalam hal tanggung jawab orang tersebut dengan perusahaan. Selain itu, dalam hal inilah manajemen hubungan pelanggan sangat membantu. Sistem manajemen hubungan pelanggan yang diperkenalkan pada bab 2 mengambil dan mengintegrasi data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan dan menganalisis lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh yang juga dikenal sebagai titik kontak adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti contohnya telepon, surat, layanan pelanggan, surat, Facebook, Twitter, sistem web, perangkat nirkabel, ataupun gerai eceran. Sistem CRM yang dirancang dengan baik menyediakan satu pandangan dari sisi perusahaan terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dari layanan pelanggan. Nah, selanjutnya akan kita bahas perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Jadi, sistem manajemen hubungan pelanggan itu umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kemampuan tersebut. Yang pertama itu ada Salesforce Automating atau disingkat SVA, di mana modul otomatisasi tenaga penjualan atau SFA dalam sistem CRM membantu staf penjual dalam meningkatkan produktivitas mereka, menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Yang kedua itu ada layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permotoan layanan pelanggan. Yang ketiga ada pemasaran. Pada sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi tentang produk dan layanan untuk diklasifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan dan yang menjadwalkan serta menelusuri surat menyurat atau surat pemasaran secara langsung. Selanjutnya ada CRM operasional dan CRM analisis. Jadi CRM operasional ini meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk CFA, pusat panggilan, dan dukungan layanan pelanggan secara otomatisasi pemasaran. Yang kedua ada CRM Analytics, meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian yang terakhir itu ada nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan, di mana perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan efektif dapat meraih berbagai keuntungan meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, menjadi pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan kepadanya perlu dilakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang.
Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan mengimplementasikan sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen-instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, justru karena sistem-sistem tersebut sangat ampuh dalam mengubah cara kerja organisasi, implementasinya juga sangat menantang. Maka dari itu, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu adalah tantangan bagi aplikasi perusahaan. Nah, pada masa sekarang ini, hampir seluruh perusahaan itu memiliki aplikasi untuk perusahaannya tersendiri. Namun, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan tersebut. Yang pertamanya itu aplikasi perusahaan melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplikasikan. Nah, jadi untuk membuat suatu aplikasi pada perusahaan itu, dia membutuhkan biaya yang sangat mahal. Juga biasanya menghabiskan waktu yang lama untuk merancang aplikasi tersebut. Total biaya rata-rata implementasi sistem besar berdasarkan pada perangkat lunak SAP meliputi perangkat lunak, perangkat database, biaya konsultasi, biaya personel, latihan, dan mungkin biaya perangkat keras mengeluarkan biaya sebesar $12 juta. Tahun berganti tahun, aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkannya. Nah, jika aplikasi perusahaannya itu setiap tahun itu ada perubahan, ada peningkatan, otomatis aplikasi yang sudah dirancang di awal itu juga ada beberapa perbedaan cara mengoperasionalkannya. Maka dari itu kita sebagai SDM itu juga harus cepat tanggap dan mempelajari bagaimana cara mengoperasionalkannya itu agar bisa terus diimplementasikan sehingga tujuan perusahaan itu dapat tercapai secara maksimal. Lalu yang kedua itu ada aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai dengan lebih fleksibel, memungkinkan pemanfaatan melalui web dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Lalu mungkin di kemudian hari aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Lalu aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga bisa meliputi open source dan solusi atas permintaan, demikian pula lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile. Selanjutnya CRM Sosial dan Intelligent Business. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan mempererat interaksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, Salesforce Idea Exchange memungkinkan bagi pelanggannya untuk memanfaatkan berbagai kebijakan, dengan memungkinkan pelanggannya untuk menyampaikan dan membahas gagasan-gagasan baru. Dell Computer menggerakkan teknologi ini untuk mendorong pelanggannya memberikan saran dan suara pada konsep-konsep baru dan fitur perubahan dalam produk-produk Dell. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Vendor CRM terkemuka sekarang menawarkan perangkat tersebut untuk menautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM-nya. Produk CRM Salesforce.com dan Oracle memadukan teknologi untuk memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas media sosial dalam Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan situs-situs lainnya. Adapun kesimpulan dari materi kami pada video kali ini yaitu rantai pasokan perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Dalam bisnis skala kecil yang beroperasional dalam lingkungan kecil bisnis dan manajernya dapat dengan mudah mengenali para pelanggan mereka secara pribadi lewat tahap muka. Namun, dalam bisnis skala besar yang beroperasional pada daerah metropolitan, regional, nasional, atau bahkan secara global, maka mustahil untuk mengenali pelanggan Anda dengan cara yang lebih dekat. Peluang dan tantangan baru banyak perusahaan mengimplementasikan sistem serta sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan, karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen-instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tantangan bagi aplikasi perusahaan dan akan adanya penurunan dramatis dalam biaya persediaan, waktu pemasaran hingga pengiriman, demikian pula respon pelanggan yang lebih efisien serta profitabilitas produk dan pelanggan yang meningkatkan membuat sistem perusahaan serta sistem manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan sangat menarik. Baiklah, demikian video diskusi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.